Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang genetika populasi, yaitu salah satu bagiannya adalah seleksi alam. Lihat gambar ini, kita lihat gambar ini, beruang-beruang menyatu dengan latar belakang salju yang membantu mereka dalam berburu anjing laut. Rambut dan bulu mereka tampak tegak ketika basah, dan lapisan tebal lemak atau blubber memberikan insulasi sehingga tubuhnya tetap hangat. Saluran pencernaan teradaptasi dengan diet karnivora pemakan anjing laut. Ini adalah contoh adaptasi terhadap lingkungan dan seleksi yang menguntungkan beruang yang berwarna putih. Topik yang akan dibahas dalam video ini adalah 1. Pengertian seleksi alam, 2. Fitness atau W, 3. Koefisien seleksi atau S, 4. Model seleksi umum atau General Selection Model, kemudian yang kelima, tipe seleksi alam. Bagian yang pertama, seleksi alam. Seleksi alam menghasilkan perubahan frekuensi alel. Seleksi alam terjadi karena adanya genotip dengan perbedaan reproduksi atau differential reproduction. Individu-individu dengan sifat-sifat yang adaptif menghasilkan lebih banyak keturunan dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh individu-individu lainnya dalam populasi. Suatu sifat yang memberikan keuntungan reproduksi akan meningkat seiring dengan waktu, memungkinkan populasi untuk menjadi lebih sesuai dengan lingkungannya atau lebih teradaptasi. Jika sifat-sifat yang adaptif memiliki landasan genetik, mereka diwariskan ke keturunannya dan nampak lebih besar frekuensinya pada generasi berikutnya. Seleksi alam merupakan kekuatan evolusi yang unik karena memperkenalkan adaptasi. Sekali lagi, seleksi alam, evolusi, dan adaptasi itu sesuatu yang sangat erat sekali kaitannya. Pengertian kedua yang penting di sini adalah fitness atau W. Pengaruh seleksi alam terhadap gene pool suatu populasi tergantung pada nilai fitness genotip dalam populasi. Fitness adalah sukses reproduksi relatif dari genotip. Kata relatif penting karena fitness adalah sukses reproduksi satu genotip dibandingkan dengan sukses reproduksi genotip lainnya dalam populasi. Relatif karena dibandingkan. Nilai fitness atau W berkisar dari 0 sampai 1. Contoh perhitungan fitness. Jika rata-rata jumlah keturunan yang bisa hidup yang dihasilkan oleh 3 genotip adalah sebagai berikut. Genotip A1, A1, A1A2, A2A2. Rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan. Genotip A1A1, rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan adalah 10, A1A2 5, A2A2 adalah 2. Fitness atau W dari genotip A1A1 kita sebut sebagai W11. Jadi W11 itu fitness genotip A1A1. Kemudian W12 itu fitness genotip A1A2. Kemudian W22 itu adalah fitness untuk genotip A2A2. Untuk menghitung fitness setiap genotip, kita mengambil rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan oleh genotip tersebut, kemudian dibagi dengan rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan oleh genotip yang paling banyak keturunannya. Jadi kita lihat yang paling banyak keturunan di sini adalah yang genotip A1A1. Jadi sesuai dengan definisi bahwa fitness adalah sukses reproduksi relatif dari genotip. relatif karena dibandingkan, yaitu dengan genotip yang paling banyak keturunannya.
Jadi W11 itu sama dengan 10/10 sama dengan 1. Kemudian W12 itu adalah 5/10 sama dengan setengah. Kemudian W22 sama dengan 2/10 atau dibagi 10 sama dengan 0,2. Perhitungan berikutnya yang perlu kita pahami adalah koefisien seleksi atau S, yang didefinisikan sebagai intensitas relatif seleksi terhadap genotip. Rumusnya adalah S sama dengan 1 min W. Ingat, W sama dengan fitness yang barusan dibahas di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita lihat koefisien seleksi S11 itu adalah koefisien seleksi dari A1A1 sama dengan 0. Kemudian S12 atau koefisien seleksi A1A2, genotip A1A2 sama dengan setengah. Koefisien seleksi untuk genotip A2A2 atau S22 sama dengan 0,8. Konsep seleksi alam adalah perbedaan reproduksi dari genotip, diukur sebagai fitness atau sukses reproduksi suatu genotip dibandingkan dengan genotip lainnya dalam populasi. Penting untuk diingat, perbedaan reproduksi atau differential reproduction artinya individu-individu tertentu memiliki keturunan yang lebih besar atau lebih banyak daripada individu lainnya. Individu yang memiliki keturunan paling banyak disebut yang paling fit. Nah, kita akan latihan untuk memahami konsep yang barusan kita bahas. Rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan oleh 3 genotip adalah jika rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan oleh 3 genotip adalah misalnya genotip G besar sama dengan 6, G besar G kecil sama dengan 3, kemudian G kecil sama dengan 2. Berapakah fitness dari G besar G kecil? Itu fitness kalau dalam bahasa Inggris S-nya 2 itu. Jawabannya pilihan A sama dengan 3, B sama dengan 0,5, C sama dengan 0,3, D sama dengan 0,27. Kalau bahasa Indonesia koma ya, itu kalau titik dalam bahasa Inggris. Nah, silahkan di-pause dulu dan coba sendiri latihan ini untuk memahami konsep yang barusan kita bahas. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan. Model seleksi umum atau General Selection Model digunakan untuk memperkirakan pengaruh seleksi alam pada frekuensi alel. Memerlukan pengetahuan tentang frekuensi alel awal dan nilai fitness genotip. Asumsinya, perkawinan terjadi secara acak dan kekuatan yang bekerja hanya seleksi alam. Digunakan untuk menghitung frekuensi alel setelah terkena tipe seleksi macam apapun. Kemudian menentukan perubahan frekuensi alel ketika ada seleksi terhadap sifat resesif, dominan, semi-dominan, dan ketika heterozigot merupakan sifat yang paling fit. Ya. Jadi maksudnya bukan kodominan tapi semi-dominan. Kita akan melihat metode untuk menentukan perubahan frekuensi alel yang disebabkan karena seleksi. Seperti telah disebutkan dalam slide sebelumnya, metode ini memerlukan pengetahuan tentang frekuensi alel awal dan nilai fitness genotip. Frekuensi genotip awal pada baris paling atas dihitung dengan asumsi bahwa perkawinan terjadi secara acak dan frekuensi genotip ada dalam Hardy-Weinberg dan kekuatan yang bekerja hanya seleksi alam. Nah, kita lihat frekuensi dalam tabel ini, frekuensi genotip awalnya
A1A1 itu adalah frekuensinya P kuadrat, A1A2 2PQ, A2A2 Q kuadrat. Kemudian fitness W11, W12, W22. Berikutnya, proporsi kontribusi genotip ke populasi, itu tinggal mengalihkan frekuensi genotip awal dikalikan dengan fitnessnya, yaitu untuk genotip A1A1 sama dengan P kuadrat W11, genotip A12 2PQ W12, kemudian Q kuadrat A2A2 Q kuadrat W22. Untuk perhitungan frekuensi genotip relatif setelah seleksi, kita membagi proporsi kontribusi masing-masing genotip ke populasi, baris yang ketiga tadi ya, proporsi kontribusi genotip ke populasi dibagi dengan total proporsi kontribusi genotip ke populasi atau W dengan garis di atas ya. Nah, kita akan lebih jelas di slide berikut ini. Jadi, W dengan garis atas dihitung dengan menjumlahkan proporsi kontribusi genotip ke populasi pada 3 genotip. Jadi, W dengan garis di atas itu sama dengan P kuadrat W11 ditambah 2PQ W12 ditambah Q kuadrat W22. Nah, frekuensi genotip telah diketahui. Nah, sekarang kita akan menghitung frekuensi alel setelah seleksi. Tanda aksen, P aksen atau Q aksen, itu berarti frekuensi setelah seleksi. Jadi P aksen sama dengan FA1 atau frekuensi A1 sama dengan, jadi frekuensi alel A1 sama dengan frekuensi genotip A1A1 ditambah setengah frekuensi genotip A1A2. Ketemu P aksen. Kemudian untuk mencari Q aksen itu sama dengan 1 dikurangi P aksen. Konsep perubahan dalam frekuensi alel yang disebabkan karena seleksi dapat ditentukan untuk setiap tipe sifat genetik dengan menggunakan model seleksi umum. Kita coba terapkan model seleksi umum dalam tabel sebelumnya dalam contoh yang nyata seperti dalam soal ini. Alkohol merupakan senyawa yang umum dalam buah yang membusuk, di mana larva lalat buah tumbuh dan berkembang. Larva menggunakan enzim alkohol dehidrogenase atau ADH untuk mengurangi efek beracun dari alkohol. Pada lalat buah ada 2 alel pada lokus yang menyandi ADH, yaitu ADHF, F itu dari kata fast, kemudian ADHS, S itu sama dengan slow, fast dan slow itu mengacu ke migrasinya pada elektroforesis. Fast artinya migrasinya lebih cepat, slow migrasinya lebih lambat. Lalat buah betina dengan genotip ADH yang berbeda menghasilkan jumlah keturunan sebagai berikut ketika alkohol tersedia. Genotip ADH fast, rata-rata jumlah keturunannya 120. Genotip ADHF, ADHS atau heterozigot, rata-rata jumlah keturunan adalah 60. Kemudian genotip ADHS, ADHS, rata-rata jumlah keturunannya adalah 30. A. Hitung fitness relatif betina dengan genotip tersebut. Tersebut itu kurang S ya. Kemudian B. Jika suatu populasi lalat buah mempunyai frekuensi awal 0,2, berapa frekuensinya pada generasi selanjutnya jika alkohol tersedia? Untuk menjawab pertanyaan A,
yaitu hitung fitness relatif 3 genotip. Ingat bahwa fitness adalah hasil reproduksi relatif suatu genotip dan dihitung dengan membagi rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan suatu genotip dengan rata-rata jumlah keturunan yang dihasilkan dari genotip yang paling banyak keturunannya. Jadi untuk menghitung fitness genotip ADHF atau homozigot F pas rata-rata jumlah keturunan 120, jadi WFF sama dengan 120 dibagi 120 sama dengan 1. Kemudian ADHS jumlah keturunan rata-rata 60, WFS sama dengan 60 bagi 120 sama dengan 0,5. Kemudian ADHS dengan rata-rata jumlah keturunan 30, WSS sama dengan 30 dibagi 120 sama dengan 0,25. Untuk menjawab pertanyaan B, jika frekuensi awal 0,2, frekuensinya pada generasi berikutnya setelah seleksi adalah dengan cara menghitung frekuensi genotip awal terlebih dahulu dengan asumsi bahwa genotip ada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg, yaitu P kuadrat, 2PQ, dan Q kuadrat. Jadi frekuensi awalnya P kuadrat untuk genotip A1A1, P kuadrat sama dengan 0,2 kuadrat sama dengan 0,04. Frekuensi genotip awal A1A2, 2PQ, sama dengan 0,2 dikali 0,8 sama dengan 0,32. Jadi kalau frekuensi P itu 0,2, maka frekuensi Q otomatis 0,8 karena total frekuensi genotip adalah 1. Dan frekuensi genotip awal A2A2 atau Q kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. Fitness W11 sama dengan 1, W12 sama dengan 0,5, W22 sama dengan 0,25. Untuk menghitung fitness tadi ya, untuk mengingat-ingat tadi barusan sudah saya bacakan, untuk mengingat-ingat yaitu jumlah keturunan A1A1 sama dengan genotip A1A1 sama dengan 120, A1A2 sama dengan 60, A2A2 sama dengan 30. Jadi fitnessnya untuk genotip A1A1 120 dibagi 120 dan seterusnya. Ya, jadi masing-masing dibagi dengan genotip yang paling banyak keturunannya, yaitu A1A1. Nah, kemudian proporsi kontribusi genotip ke populasi. Tinggal mengalihkan frekuensi genotip awal dikalikan fitness. Untuk genotip A1A1, P2W11 sama dengan 0,04 dikali 1 sama dengan 0,04. Genotip A1A2, 2PQ dikali W12 sama dengan 0,32 dikali 0,5 sama dengan 0,16. Genotip A2A2, Q kuadrat W22 sama dengan 0,64 dikali 0,25 sama dengan 0,16. Kemudian frekuensi genotip relatif setelah seleksi. Nah, kita tinggal membagi proporsi kontribusi genotip ke populasi dengan total proporsi kontribusi genotip ke populasi, yaitu 0,04 dibagi 0,36 sama dengan 0,11. Kemudian 0,16 dibagi 0,36 sama dengan 0,44. Kemudian A2A2, genotip A2A2, 0,16 dibagi 0,36 sama dengan 0,44. Jadi sekarang genotipnya tidak lagi ada dalam keseimbangan Hardy-Weinberg. Setelah frekuensi genotip yang baru diketahui, frekuensi alel yang baru dari ADHF atau P aksen dapat ditentukan dengan menggunakan rumus seperti yang terlihat ini. Jadi
P aksen sama dengan F ADH. Jadi P-nya itu harusnya huruf kecil itu ya. Untuk frekuensi alel itu P-nya P kecil ya, bukan P besar. P kecil aksen sama dengan F ADHF atau frekuensi ADHF sama dengan F ADHF ADHF atau frekuensi genotip FF ditambah setengah frekuensi genotip ADHF ADHS atau setengah heterozigotnya sama dengan 0,11 ditambah setengah kali 0,44 sama dengan 0,33. Setelah P aksen diketahui, Q aksen sama dengan 1 dikurangi P aksen sama dengan 1 dikurangi 0,33 sama dengan 0,67. Jadi bedanya P dengan P aksen. Jadi kalau P aksen di sini adalah setelah seleksi. Jadi frekuensi alel setelah seleksi. Kalau hanya P itu berarti frekuensi alel sebelum seleksi. Prediksinya adalah frekuensi alel ADHF akan meningkat dari 0,2 ke 0,33. Hasil seleksi. Hasil seleksi tergantung dari fitness relatif dari genotip. Jika kita memiliki 3 genotip, A1A1, A1A2, dan A2A2, dengan fitness W11, W12, dan W22, kita dapat mengidentifikasi 6 tipe seleksi alam yang berbeda. Ya, poin yang kelima dari pembahasan kita adalah tipe seleksi alam. Jadi ada 6 tipe seleksi alam. Kita lihat 4 tipe yang pertama. 4 tipe yang pertama itu adalah bentuk seleksi direksional. Yang pertama, hubungan fitnessnya W11 sama dengan W22. W11 sama dengan W12 dan lebih tinggi fitnessnya daripada W22. Ya, jadi kita hubungan fitnessnya. Jadi kalau yang homozigot 11 W11, fitness untuk homozigot 11 A1A1 itu sama dengan W12 dan lebih besar daripada W homozigot W22 ya. Fitness untuk W22. Nah, bentuk seleksi ini disebut seleksi direksional terhadap alel resesif A2. Jadi A1 meningkat, A2-nya menurun. Kemudian tipe yang kedua, W11 sama dengan W12, tapi fitnessnya lebih kecil daripada W22. Nah, bentuk seleksi ini adalah seleksi direksional terhadap alel dominan A1. Jadi A2-nya meningkat karena fitnessnya lebih tinggi, A1-nya menurun karena fitnessnya lebih rendah. Tipe yang ketiga, W11, fitnessnya lebih tinggi daripada W12, dan W12 fitnessnya lebih tinggi daripada W22. Nah, bentuk seleksi ini disebut seleksi direksional terhadap alel semidominan A2. Jadi A1 meningkat, A2 menurun. Nah, yang keempat, kebalikannya dari yang ketiga, W11 fitnessnya lebih rendah daripada W12, W12 fitnessnya lebih rendah daripada W22. Bentuk seleksinya seleksi direksional terhadap alel semidominan A1. Jadi A2-nya meningkat, A1-nya menurun. Tipe seleksi yang berikutnya, jadi 2 tipe seleksi berikutnya, tipe yang 56 adalah situasi khusus yang membawa ke keseimbangan, di mana tidak ada lagi perubahan frekuensi alel. Nah, yang nomor 5, seleksi tipe 5 disebut overdominance atau keuntungan heterozigot. Jadi overdominance di sini maksudnya keuntungan heterozigot. Di sini
heterozigot memiliki fitness yang lebih tinggi dari kedua homozigot. Jadi kita lihat itu W11 fitnessnya lebih kecil daripada W12 dan W12 fitnessnya lebih besar daripada W22. Bentuk seleksinya overdominance. Dengan overdominance, kedua alel diuntungkan dalam heterozigot dan tidak ada satupun alel yang dihilangkan dari populasi. Ini hasilnya kestabilan keseimbangan. Jadi kedua alel dipertahankan. Awalnya, frekuensi alel mungkin berubah karena satu homozigot memiliki fitness yang lebih tinggi daripada homozigot lainnya. Arah perubahan akan tergantung pada nilai fitness relatif kedua homozigot. Frekuensi alel berubah dengan seleksi overdominance sampai kestabilan keseimbangan tercapai, pada titik mana tidak ada lagi perubahan. Frekuensi alel dalam keseimbangan. Kita lihat tabel tipe seleksi alam, tipe 5, masih yang tadi, hubungan fitness. Jadi heterozigotnya lebih unggul, lebih fit daripada homozigot, kedua homozigotnya. Frekuensi alel dalam keseimbangan. Jadi ini frekuensi alel dalam keseimbangan. Kalau tadi, kalau P saja itu frekuensi alel awal, P aksen frekuensi alel setelah seleksi. Nah sekarang P atau Q dengan tanda seperti di atas itu, ada tanda di atas itu artinya frekuensi alel dalam keseimbangan. Itu tergantung pada fitness relatif, biasanya diekspresikan sebagai koefisien seleksi dari dua homozigot, di mana S11 mewakili koefisien seleksi homozigot A11 dan S22 mewakili koefisien seleksi homozigot A2A2. Jadi frekuensi alel dalam keseimbangan di sini yang Q ya. Yang Q dengan tanda di atas itu sama dengan frekuensi alel A2. Jadi Q itu frekuensi alel A2 sama dengan S11 dibagi S11 ditambah S22. Tipe seleksi yang terakhir, tipe 6 adalah underdominance, di mana heterozigot memiliki fitness yang lebih rendah. Kalau overdominance, heterozigot fitnessnya lebih tinggi. Kalau underdominance, itu heterozigot memiliki fitness yang lebih rendah daripada kedua homozigot. Kita lihat itu hubungan fitnessnya. Jadi W11 itu fitnessnya lebih tinggi daripada W12, dan W12 itu lebih rendah daripada W22. Underdominance menghasilkan ketidakstabilan keseimbangan. Di sini frekuensi alel tidak akan berubah sepanjang mereka ada dalam keseimbangan. Tetapi, jika mereka terganggu pada titik keseimbangan dari beberapa kekuatan evolusi, mereka akan berubah dari keseimbangan sampai satu alel akhirnya menjadi fix. Konsep seleksi alam merubah frekuensi alel. Arah dan besarnya perubahan tergantung dari intensitas seleksi, hubungan dominansi alel-alel dan frekuensi alel. Seleksi direksional menguntungkan satu alel di atas alel lainnya dan akhirnya membawa kepada fiksasi dari alel yang diuntungkan. Overdominance membawa ke kestabilan keseimbangan dengan mempertahankan kedua alel dalam populasi. Underdominance menghasilkan ketidakstabilan keseimbangan karena heterozigot memiliki fitness yang lebih rendah daripada kedua homozigot. Nah, sekarang kita cek konsep yang barusan kita pelajari dengan menjawab pertanyaan ini. Apa perbedaan overdominance dan seleksi direksional? Silahkan dijawab pertanyaan tersebut. Jika masih bingung, silahkan ulangi lagi pembahasan di depan. Dan dengan demikian, berakhir sudah pembahasan kita tentang konsep dasar seleksi alam.
Baik, terima kasih atas perhatiannya.